Pertanyaan pertama, tidak ada. Ada, Prof. Oke. Prof, izin saya rencananya mengambil penelitian desain faktorial 2x2. Kemudian berapa batas minimum sampel yang harus saya ambil yang representatif untuk desain faktorial 2x2, Prof? 2 kali 2 berarti ada 4 sel. Inggih, Prof. 4 sel. Agar ANAVA bisa berjalan, minimal di setiap sel N-nya 5. Artinya minimal N untuk subjek, baik kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen adalah 20. Artinya kelompok eksperimen 10, kelompok kontrol 10. Jika pemilahannya nanti bisa begitu. Nah, biasanya tak mungkin bisa terpenuhi. Contoh, coba Nian, variabel moderatornya apa? Cognitive engagement, Prof. Cognitive engagement. Nggih. Nah, di satu kelas, kalau umpamanya N-nya 10, satu rombongan belajar N-nya 10. Cognitive engagement-nya bisa nggak kira-kira terpenuhi? Itu kan nanti akan dibagi menjadi bagaimana? Tinggi rendah atau aktif Tinggi pasif? rendah aja, Prof. Pemilahannya ada 2, yang high sama yang low. Hanya high dan low saja. Nggih, Prof. Nah, jika kita bertemu dengan satu kelas yang isinya 10, kalau diukur cognitive engagement-nya kira-kira bisa nggak dipilah menjadi 2 begitu? Kalau acuannya 33% tuh nggak bisa, Prof. Kurang jadinya, Prof. 33% apa? Saya sempat baca untuk pemilahan itu acuannya itu bisa dipakai 33% dari jumlah sampel itu termasuk dalam kategori tinggi yang paling atas dan 33% kelompok bawah termasuk kategori rendah. Nah, kalau begitu, itu juga yang menjadi pertanyaan saya. Jadi jumlah sampel yang nanti diolah dalam statistiknya terlalu kecil, Prof. Kalau Ya, misalkan nah jumlahnya katakanlah tadi saya kan sudah memberikan contoh dulu N-nya 10. gitu. Nah, kalau bisa dibagi 2, 5 termasuk tinggi, 5 termasuk rendah, bisa berjalan itu, sudah risetnya. Tapi mungkinkah di sebuah kelas yang N-nya 10 kita bisa membagi 2 begitu? Kalau diukur. Jadi kalau diukur menjadi 2 itu susah untuk membedakan yang mana yang termasuk tinggi rendah, terutama untuk yang di tengah-tengah itu, Prof. Jadi kan mungkin selisihnya sangat kecil. Artinya Kalau 2. Susah, Prof. sebuah ketidakmungkinan toh. Yeah. N-nya 10.
dari N10 di sebuah rombongan belajar itu, setelah diukur cognitive engagement-nya, bisa enggak kira-kira yang setengah itu 5 adalah tinggi, 5 adalah rendah? Saya mengatakan mustahil. Ya. Bisa saja dari 10 kalau semuanya tinggi bagaimana? Bisa saja kalau semuanya rendah. Atau ke 10 N itu moderate, ada di tengah-tengah semua. Nah, kalau begitu kan tak bisa dipakai kelas itu. Nah, artinya sekarang jika kita ingin berjalan dalam kepantasan dari jumlah N-nya, maka dalam satu rombongan belajar, yang biasanya rombongan belajar itu paling tidak isinya 30 loh. Nah, kalau di SMP masih ada tuh 30 sampai 40. Nah, di antara 30 sampai 40 siswa dalam satu rombongan belajar, jika diukur cognitive engagement-nya, bisa saja kita bisa mendapatkan data itu. Mungkin 10 yang rendah, 20 yang tinggi. Mungkin begitu, bisa saja. Atau 15 tinggi, sisanya rendah. Bisa juga. Iya, pakai mami. Biasanya. Pakai mami. You want to give you mommy? Yes. Okay. Yang jaket. Iya. Kayaknya juga. Tidak pintu. Okay, I will have you. Wait a moment. Baju yang selesai. Kecuali. Yang baju yang selesai yang itu. Nice. What is that? Okay, good. Oke, nah artinya kita membutuhkan N yang lebih besar ketika kita merancang sebuah eksperimen agar nanti di bagian akhir ya kita bisa menemukan N paling tidak 5 untuk data yang bisa dianalisis untuk satu sel. Karena bukan hanya persoalan setelah nanti dipilah sesuai dengan pilihan variabel moderator, apalagi nanti kalau pilihannya menjadi 3, kan lebih banyak lagi. Karena bisa saja andai kata sudah terpenuhi ketika start ya di awal eksperimen, kan bisa saja anak yang memenuhi syarat itu kemungkinan bisa terlambat ketika eksperimen berjalan, bisa sakit sehingga tidak hadir, bisa juga karena persoalan-persoalan lain. Sehingga berkurang lagi nanti N-nya. Nah, oleh karena itu, katakanlah, upayakan ketika kita melakukan eksperimen, cari kelas yang memang N-nya besar. N besar itu dalam hitungan statistik itu di atas 30. Itu termasuk N besar. Nah, jika ada kekhawatiran dalam perjalanan eksperimen, N bisa berkurang karena masalah macam-macam ya, dalam perjalanan eksperimen, tidak cukup kita hanya mengambil satu kelas untuk eksperimen dan satu kelas untuk kontrol.
tambahkan lagi kelasnya. Sehingga katakanlah 2 kelas kita tetapkan sebagai kelompok eksperimen, 2 kelas untuk kelompok kontrol. Nah, untuk itu carilah sekolah yang memang memiliki kelas paralel yang cukup banyak. Jika kelas paralelnya katakanlah menjadi 6, umpamanya ya, dan ada 6 kelas paralel, bisa dipakai semua itu. 3 untuk eksperimen, 3 untuk kontrol. Itu lebih aman lagi. Jika tidak ada sekolah yang seperti itu, nah ada persoalan lain berarti. Kalau semua sekolah hanya 2, katakanlah, paralelnya, itu riskan itu. Kalau ada sekolah yang paralelnya lebih dari 2, 4, atau 6, bagus. Nah, kalau hanya 2, upayakan mencari sekolah lain yang juga punya kelas 2. Itu. Sehingga nanti selama seluruh kondisi eksperimen dipertahankan konstan, artinya masuk di dalam variable control, ya, dikontrol, maka di satu sekolah yang ada eksperimen dan kontrol, di sekolah lain juga ada kelompok eksperimen kelompok kontrol, ketika analisis disatukan. Tapi semua itu harus dijelaskan gitu. Nah, itulah cara-cara yang bisa kita pakai untuk menjaga agar sampai akhir proses eksperimen itu N-nya tetap memenuhi syarat untuk dianalisis. Itukah pertanyaannya? Iya, Prof, benar, Prof. Itu yang kemarin saya bingung. Untuk mengambil sampel awalnya saya di jurusan saya ternyata ada kekhawatiran untuk tidak representatif untuk dilakukan pengolahan data secara statistik. Jadi akhirnya saya berpikir untuk mengalihkan penelitian saya ke SMA dengan menyesuaikan beberapa variabel lainnya. Sekian. Oke. Ya, sejak awal itu harus sudah diperhatikan ya. Jangan Anda tiba-tiba berpikir untuk eksperimen katakan di sebuah sekolah, atau SMP, padahal tidak ada nanti N-nya yang bisa dipakai, yang memenuhi syarat. Atau justru biasanya di SD, atau malah di TK. Perhatikan, nanti memang bisa dijalankan eksperimen itu. Oke, nah ada lagi. Jadi Prof, sebelumnya jika tetap dilakukan di perguruan tinggi, kita kan apakah benar ya Prof tidak diperkenankan untuk melakukan pengelompokan ulang kelas itu Prof dari yang biasanya ditentukan di awal Prof. Misalkan ada satu kelas yang jumlahnya 15, kelas yang lain ada jumlahnya 20, 22 itu karena beberapa kondisi dikelompokkan ulang subjeknya itu tidak diperkenankan gitu. Duh, kalau itu kan urusan administrasi perguruan tinggi. Selama Anda yang mengajar, ya kan bisa-bisa aja. Itu selama administrasinya bisa. Gitu. Kalau di perguruan tinggi lebih mudah toh, karena dia menggunakan semester, tidak menggunakan kelas. Kalau di SMA ke bawah kan ada kelas. Jika melakukan perubahan kelas itu, memindah-mindah itu ada konsekuensi banyak sekali. Absennya macam-macam harus disiapkan lagi. Kalau di perguruan tinggi awal semester kan bisa. Lebih fleksibel kalau kita menggunakan di perguruan tinggi. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah mahasiswa itu kan punya karakteristik yang sangat khas, datang dan tidaknya. Beda dengan yang di SMA, dia bisa rutin datang,
karena ada aturan-aturan yang memang berbeda. Perguruan tinggi mahasiswa itu kan sekarang datang, besok terlambat, besok tidak datang. Susah nanti. Karena dalam eksperimen, jika ada kondisi-kondisi seperti itu, maka datanya tak bisa dimasukkan dalam analisis. Nah, ada kesulitan tersendiri kalau di perguruan tinggi ya. Jadi kalau katakanlah pertemuannya 8 kali, maka semua mahasiswa yang masuk dalam eksperimen itu, ya datangnya 8 kali, mengikuti semua. Jika satu saja dia tidak mengikuti, nah itu sudah tidak bisa dianalisis. Kalau itu tetap dianalisis, maka datanya akan ngacau itu. Bisa menurunkan skor, macam-macam. Karena katakanlah 8 kali pertemuan, dia 1 kali tidak hadir. Nah, ketidakhadirannya itu kan membuat kekacauan. Apakah nanti jika hasil belajarnya bagus, terus karena apa? Padahal dia tidak hadir. Loh, kok hasil belajarnya bagus ya? Sehingga untuk kasus-kasus yang seperti itu biasanya dihilangkan dalam analisis. Di dalam perkuliahan atau pembelajaran jalan aja. Nah, bisa dibayangkan sekarang dari 30, katakanlah anak dalam satu kelas. Ternyata ke-30-nya mengalami masalah seperti itu. Yang satu tidak hadir di hari pertama. Nah, yang dua tidak hadir di hari yang ketiga. Demikian juga yang lain loh ya, ada masalah tidak hadir. Jadi semuanya pernah tidak hadir dari 8 kali pertemuan. Berarti semua data tidak bisa dipakai. Harus diulangi eksperimen itu. Jika dikurangi, terus tidak memenuhi syarat, ya kan kalau tadi semua pernah tidak hadir, ya berarti kan semuanya tidak memenuhi syarat. Itulah sebabnya dikatakan desain eksperimen itu begitu ketat di dalam pelaksanaannya. Tetapi begitu nanti eksperimen selesai, kalau semuanya pelaksanaan sudah berjalan dengan baik dan segala sesuatu sebelumnya telah disiapkan, itu dalam memberikan penjelasan di bab pembahasan tentang kenapa seperti itu temuannya, itu paling gampang. Karena kita dapat menjelaskan dalam kondisi yang terkontrol. Gampang memberikan penjelasan. Jika ada perbedaan, kenapa? Jika tidak ada perbedaan, kenapa? Nah, ini berbeda dengan riset-riset yang lain. Pelaksanaannya biasanya gampang, tetapi nanti memberikan penjelasan kenapa temuannya seperti itu. Nah, di situ akan muncul kerumitan-kerumitan. Oke, nah, ada yang lain? Oke, Prof. Sudah, Prof. Terima kasih, Prof. Ritno. Adakah pertanyaan? Iya, Prof. Halo. Ya, ada pertanyaan, Ritno? Ini deh, Prof. Saya mau coba bertanya, Prof. Terkait, halo, suara saya kedengaran? Ya. Halo? Terdengar. Iya, kedengaran. Oh iya. Ini, Prof. Terkait misalnya di penelitian pengembangan. Nah, di penelitian pengembangan itu kan ada uji coba setelah produk semua dinyatakan valid, itu ada uji cobanya. Nah, untuk pemilihan sampelnya itu apakah bebas atau misalnya kayak di eksperimen menggunakan desain eksperimen ini menggunakan atau bisa menggunakan desain yang standar saja, Bro. Gitu. Terima kasih.
Ya, tergantung waktu uji coba atau validasi itu pada tingkat mana. Kan ada berapa tahapan toh. Sebelum sampai pada eksperimen kan ada dulu validasi ahli. Jadi ada ahli isi, ahli media, ahli desain. Nah, setelah itu pengguna, gurunya, siswanya, seperti apa. Dan itu ada tahapannya, mulai dari uji perseorangan, kelompok kecil, kelompok besar. Nah, yang di kelompok besar itu baru kita bisa, gitu ya, bukan biasa, bisa menggunakan eksperimen. Nah, sekarang tergantung toh pertanyaan Ditno ini pada uji coba yang mana. Nah, begitu sekali kita menggunakan desain eksperimen, ya sebenarnya harus tetap juga diikuti. Itu kan ada prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dalam penelitian eksperimen yang tidak begitu saja bisa diabaikan. Hanya kita tidak akan sejak semula di proposal atau nanti di laporan bicara tentang eksperimen. Struktur teorinya, itu kita tidak menggunakan struktur teori untuk melandasi penelitian eksperimen, tetapi tetap penelitian pengembangan. Nah, di situ letak bedanya. Soal eksperimennya ya tetap harus mengikuti kaidah-kaidah penelitian eksperimental. Itukah yang dimaksud? Ada pertanyaan lanjutan? Iya bro, yang dimaksudnya itu. Namun bro, misalnya kalau pemilihannya itu, misalnya untuk pemilihan lokasi dan lain-lainnya itu, berarti bisa menyesuaikan, saya kayak di kampus, di kampus atau di sekolah berarti tidak terpaku lagi, ini tidak terpaku dengan apa ya namanya bro. Jadi langsung bisa tidak lagi tidak menentukan lagi. Halo, suara saya kedengaran. Jaringan kurang bagus, mohon maaf. Ya, selama kelompok kontrol dan kelompok eksperimen di dalam kondisi yang konstan, ya bisa saja. Lokasinya mau dimanapun. Mau di Aceh Utara, Aceh Tenggara, Bima Tenggara, Bima Utara, silakan. Di mana saja bisa. Selama, katakanlah, kalau umpamanya katakanlah SMP, nah sebenarnya kalau SMP itu SMP di Bima dengan SMP itu, ya kan sama aja, asal kelompok kontrol dan kelompok eksperimennya di tempat yang sama. Jangan sampai katakanlah kelompok kontrolnya di Bima, kelompok eksperimennya di Aceh. Wah, kan itu sudah beda itu. Nah, kalau umpamanya sekolahnya bisa beda, tapi adalah di Aceh juga diambil kelompok eksperimen, kelompok kontrol. Di Bima juga diambil kelompok eksperimen, kelompok kontrol. Ya bisa, tidak ada masalah. Kalau umpamanya nanti memenuhi syarat, datanya di setiap tempat, ya, katakanlah di Bima, datanya bisa memenuhi syarat, dianalisis tersendiri. Di Aceh juga memenuhi syarat, dianalisis sendiri. Ya bisa dianalisis sendiri-sendiri. Itu lebih bagus lagi itu. Di Bima eksperimen dijalankan hasilnya gimana? Di Aceh juga dilaksanakan hasilnya gimana? Loh, kan itu sudah bisa lebih luas kekuatan untuk digeneralisasi.
yang harus dihindari dan sebenarnya tidak boleh terjadi. Kelompok eksperimen kita ngambil di satu sekolah, kelompok kontrol di sekolah lain. Nah, itu kan semuanya sudah beda, gurunya beda, budaya sekolahnya beda, ya, semuanya beda. Nah, dalam keadaan semuanya beda, nanti hasilnya entah dia sama, entah dia beda, tak bisa dijelaskan. Apakah karena treatment yang kita berikan atau karena perbedaan-perbedaan? Treatmentnya sudah berbeda, jelas kan? Untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, kondisi-kondisi yang lain juga berbeda. Nah, kalau gitu, yang mana yang menyebabkan? Sehingga jangan kita melakukan eksperimen dengan rancangan yang seperti itu. Itukah, Ridno? Iya, Prof. Siap. Oke, Terima kasih, nah Prof. kalau sudah, ya kita sudah ketemu hari ini, terus kita bisa off sudah nih. Ya, Puja, kita off ya. Satu lagi, Prof. Masih ada toh. Saya pikir sudah selesai. Ayo, siapa? Saya, Prof. Oh, duluan saya. Bukan. Siapa? Ika? Siapa tadi yang rindu bertanya? Saya, Saya Prof. dulu ya, teman-teman. Siapa tadi? Iya. Terima kasih. Pak Ben. Ya, menyambung pertanyaan ya. dari Bunian tadi, Prof, tentang sampel. Kalau kita mengondisikan supaya jumlah antara setiap rombongan belajar itu sama persis, mungkin ada kesulitan ya, Prof. Apakah seberapa jumlah perbedaan antara rombongan belajar satu dan yang lainnya itu maksimalnya gitu, Prof, maksud saya masih diizinkan dalam penelitian. Untuk eksperimen dan kontrol berapa jumlahnya? Iya, kalau misalnya ada perbedaan bisa itu saja berapapun tidak menjadi persoalan. Perbedaannya, yang Prof, penting di bagian akhir, nah itu loh. Nanti bisa mendapatkan data yang bisa dianalisis. Nah, contoh di yang rombongan belajar eksperimen 30, rombongan belajar kontrol umpamanya 40, lah beda toh? Nah, tidak ada masalah apa-apa di situ. Yang penting nanti di akhir ada nggak datanya yang bisa dianalisis? Meskipun 30 dan itu 40, mungkin 40 juga tidak bisa dianalisis loh. Mungkin di rombongan belajar yang 40, banyak anaknya yang terlambat atau banyak yang sakit, kan tidak bisa juga nanti. Nah, di bagian akhir kita bisa melakukan debriefing data nanti untuk disamakan selnya. Umpamanya, katakanlah di kelompok eksperimen dari 30 ada 10 yang memiliki cognitive engagement rendah. Berarti ada 20 yang tinggi, kan gitu toh? Nah, sekarang di kelompok yang lain ada 15. Katakanlah itu 40, 15, 25. Jadi 25 yang rendah, katakanlah gitu, yang tinggi 15, umpamanya begitu. Nah, ternyata semuanya data bisa dianalisis, nggak ada masalah ya. Berarti kan angkanya beda toh di selnya itu. Nah, di bagian akhir lakukanlah randomisasi, pengacakan, bisa menggunakan angka yang paling kecil. Jadi tadi kan katakanlah ada 10 yang tinggi, yang 20 rendah. Nah, 20 yang rendah itu di random ambil 10 yang akan dianalisis. Sehingga selnya nanti menjadi 10, 10, 10, 10. Bagus. Memenuhi syarat itu. Nah, kalau mau coba dulu dianukan semua
sebagaimana adanya data itu sesuai dengan perbedaan. Coba dianalisis hasilnya gimana. Nah, kan bisa saja toh bisa berbeda nanti setelah di random dikurangi. Nah, selama datanya memenuhi syarat, silakan itu Anda yang akan berkarya, itu menari-nari di data itu diapakan ya. Jadi boleh aja. Di titik startnya silakan bisa berbeda berapapun jumlah. Nanti di bagian akhir yang paling penting, ketika kita lakukan analisis. Semua data yang tidak memenuhi syarat kita sortir. Nah, jika yang memenuhi syarat ternyata sangat bervariasi selnya, nah bisa dengan cara tadi diacak, dikurangi dengan pengacakan ya, jangan dipilih-pilih gitu loh, dipilih-pilih. Karena treatment yang jelek-jelek yang dibuang supaya baik nanti jadinya, diacak. Nah, itu yang Bu Ika maksudkan? Iya, Prof. Apakah itu berlaku juga, bisa kita lakukan juga pada ini sampel-sampel yang kalau kami di penelitian kesehatan itu namanya loss to follow up, Prof. Jadi dia tidak mengikuti treatment sesuai dengan yang sudah ditentukan gitu, Prof. Apa harus mengulangi lagi dari awal seperti yang Prof jelaskan tadi? Iya, kalau di kesehatan memang beda ya. Oke, Prof, baik. Iya, di kesehatan beda kan berkaitan dengan nyawa. Kalau di pendidikan kan berkaitan dengan dia lulus tak lulus. Pasti lebih ketat di kesehatan. Jangan sampai ada kekeliruan ya. Ya, kalau menentukan jiwa. Baik, Prof, terima kasih. Oke. Baik. Wes? Tadi siapa lagi ada tadi? Saya, Prof. Oke, Benjamin. Ya, Prof. Tadi Baik, Prof. tunggu dulu. Sebelum dilanjutkan, tadi Ika menggunakan bahasa sampel ya. Nah, di dalam penelitian eksperimen, kita biasanya menggunakan bahasa subjek, Subjek, Prof. Ya. subjek penelitian. Kalau sampel nanti berkaitan dengan populasi kan. Kalau eksperimen kita tidak bicara itu. Kita bicara subjek. Maksudnya orang yang dikenai perlakuan. Itu subjek. Itu bukan sampel. Nah, karena itu sekaligus ini diingat ya, ketika membuat proposal nanti, kalau penelitian Anda eksperimen, gunakan istilah subjek, bukan populasi dan sampel. Ada pertanyaan tentang itu sebelum dilanjutkan ke Benyamin tentang kenapa begitu? Ada nggak yang bertanya? Opo oyo? Mengapa ya menggunakan subjek? Sama nggak dengan kalau menggunakan sampel dan populasi? Mengapa? Ada yang bertanya itu? Kalau enggak, saya yang bertanya. Sopo sing bisa jawab. Kenapa? Ya, saya aja yang bertanya. Saya, Prof. Ya. Lalu kalau bedanya dengan responden apa, Prof? Nah, itu sekarang ditambah lagi. Sing dua ini aja grup dijawab. Awakmu takon mana saiki? Iki jawaban didik. Karena saya yang sekarang bertanya. Masa Diko aja yang bertanya? Iya, Prof. Mau ke Prof. Gimana? Kenapa dalam eksperimen kita menggunakan subjek bukan sampel?
Ya wes, Tafib aja yang jawab deh. Apa? Nah, karena ini untuk penelitian kesehatan atau bukan, Prof? Boleh Atau kesehatan. semuanya? Penelitian pada umumnya, itu punya dalam penelitian eksperimen, silakan aja. Kalau di kesehatan jelas sekali itu namanya subjek tuh. Iya, Prof. Pasti di kesehatan itu jelas itu. Orang itu yang dikenai treatment itu subjek. Kenapa? Dalam eksperimen lebih tepat kita menggunakan subjek daripada populasi dan sampel. Kalau ngomong subjek kan tidak ngomong sampel dan populasi. Kenapa? Karena itu merupakan izin menjawab, Prof. J. Karena yang subjek itu adalah sesuatu yang dikenai treatment atau perlakuan begitu, Prof. Iya, terus? Jadi karakteristiknya itu atau ini juga harus mungkin di dalam penelitian eksperimen gitu, Prof. Oke, ada lagi yang lain? Ini penting ya. Jangan sampai nanti setelah lulus pun suatu saat anak kan akan membimbing disertasi juga. Dan sampai sekarang masih ada juga yang mempersoalkan itu. Nanti kalau ditanya loh, kok menggunakan subjek bukan sampel dan populasi? Banyak gitu. Nanti kalau yang menggunakan kata subjek bertanya juga, kalau di proposalnya bunyinya sampel dan populasi, kok menggunakan sampel dan populasi? Nah, ayo, siapa sih bisa jawab? Kan enggak iso aku sing jawab. Nek aku sing jawab ya aku sing lulus. Apa karena dia bisa memberikan reaksi ya, Prof? Atas treatment yang kita lakukan itu, sehingga disebut subjek. Berikan reaksi. Kalau sampel itu bisa benda mati. Itu pasti karena Diko dari bidang kesehatan. Setelah minum obat ada reaksinya. Oke. Nah, itu kembali pada konsep. Apa sih yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah coba Kumpulan objek yang punya karakteristik yang sama ya. sekumpulan apa? Saya jadi takut nyebutnya, Prof. Apa masa objek ya? Kumpulan objek ya. Iya jelas itu objek pasti toh. Sekumpulan objek yang Memiliki karakteristik yang sama. memiliki karakter yang sama, kan bisa saja juga nanti populasi itu kalau karakternya berbeda, heterogen kan bisa. Sekumpulan objek yang Ya, karakteristik tertentu dah, itu biasa. menjadi pusat perhatian penelitian. Yang diteliti, begitu maksudnya bahasa pendeknya. Populasi itu yang diteliti. Itulah populasi.
sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian penelitian. Kalau sampel? Sebagian, Prof. Sebagian, kan gitu. Yang bagaimana? Yang bisa mewakili dari keseluruhan Yang bisa mewakili populasi. populasi, itu sampel. Jadi kata mewakilinya ini penting. Mewakili. Kalau tidak mewakili dia bukan sampel namanya. Hanya sebagian aja. Jadi kata mewakili itu melekat pada kata sampel. Karena itu kalau kita menarik sampel harus jelas ini mewakili apa tidak. Jangan asal comot. Kan gitu toh. Yang mewakili. Nah sekarang ketika kita melakukan eksperimen yang menjadi pusat perhatian penelitian itu apa? Eksperimennya di SMP. Eksperimen tentang strategi pembelajaran. Yang menjadi pusat perhatian apa? Subjeknya. Siswa. Perbedaan antara Siswanya atau treatmentnya? Treatmentnya. Treatmentnya kan? Treatmentnya, strateginya. Itu eksperimen tentang strategi pembelajaran. Yang nanti digeneralisasi, itu treatmentnya atau siswanya? Treatment. Kan treatmentnya. Strategi pembelajaran X lebih unggul jika dibandingkan dengan strategi pembelajaran Y. Kan itu yang nanti digeneralisasi. Bukan subjek. Subjek atau si kelas 2 SMP yang belajar dengan strategi X lebih bagus hasil belajarnya dengan kelas 2 SMP yang belajar dengan strategi Y. Kan tak begitu tahu bunyi simpulannya? Tentang treatment. Treatment itulah yang menjadi pusat perhatian penelitian dan treatment itulah nanti yang akan digeneralisasi. Untuk bisa melaksanakan penelitian tentang strategi pembelajaran, maka penelitian itu kan harus dilaksanakan pada orang belajar. Jika ada kambing yang belajar, kita kan pilih kambing juga. Bisa itu. Jika gajah, jadi subjeknya kan gajah, yang belajar gajah. Nah, oleh karena itu, maka orang yang dikenai treatment disebut sebagai subjek. Dan itu berlaku dalam penelitian eksperimental. Nah, untuk penelitian-penelitian lain seperti korelasional. Nah, kalau penelitian korelasional nanti disebut apa itu? Sampel. Sampel. Kalau survei? Responden. Responden yang memberikan respon. Nah, itu respon itu sebenarnya sama dengan sampel. Hanya karena itu survei pertanyaan sehingga dia memberikan respon. Nah, disebut dengan responden, memberikan jawaban. Dan itu berlaku kaidah penarikan sampel.
sampel yang kita jadikan sebagai responden itu loh. Bagaimana caranya menetapkan responden ini? Nah, kaidah-kaidah penarikan sampel itu yang dipakai. Tetapi kalau untuk subjek tidak begitu. Silakan. Anda boleh, seperti tadi di Bima, boleh di Jakarta, boleh di mana saja boleh. Tergantung pada treatment yang kita mau uji cobakan itu. Treatmentnya ini adalah treatment untuk anak kelas 2 SMP. Kan tinggal gitu. Nah sekarang mengambilnya di mana? Silakan mau di Merauke juga bisa. Yang penting dia kelas 2 SMP. Karena treatment yang kita siapkan itu untuk anak kelas 2 SMP. Sehingga tidak perlu Anda menarik sampel dari karena SMP terus nanti semua SMP di Merauke di random terus ketemu SMP yang satu. Tidak perlu melakukan itu. Langsung tertuju di mana eksperimen bisa dijalankan. Pergi aja ke sebuah SMP, nah ada kelas begini, oh ini mau disyarat kalau kita pakai. Terus tanya pada kepala sekolah, boleh nggak kita pakai untuk eksperimen? Boleh, ya selesai sudah. Nggak usah tarik-tarik apa lagi di situ. Nah, jika ternyata itu di awal tahun ajaran, kenaikan kelas umpamanya, Anda sudah datang ke sekolah itu, dan Anda ingin menggunakan teknik random untuk menetapkan subjek, lakukan negosiasi dengan kepala sekolah. Bisa datang sebelum tahun ajaran, sehingga nanti ketika naik ke kelas atasnya, itu akan kita pakai nanti di random. Semua digabung dulu, semua siswa yang ada di sekolah itu, yang ke kelas 2, terus ada berapa umpamanya? Umpamanya 4 kelas, satu kelas 40. Kalau 4 kelas kan ada 160 siswa. 160 itu dijadikan satu, terus ada merandomnya. Hasil random Anda serahkan pada kepala sekolah. Ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C, kelas D. Nah, silakan. Boleh. Kalau begitu caranya, Anda bisa masuk ke dalam eksperimen yang murni. Bukan yang kuasi. Karena Anda sudah merandomnya. Itu lebih kuat temuannya. Nah, jika pinter melakukan pendekatan atau kebetulan kepala sekolahnya adalah mertua Anda, atau Anda sendiri yang punya sekolah, nggak usah bingung-bingung itu. Entah Anda bagi ke kelas ini menjadi kelas-kelas kecil lagi, Anda yang punya sekolah. Untuk keperluan eksperimen kan bisa semuanya. Silakan. Anda punya ruang lain lagi. Pisahkan sekaligus. Wah, bagus. Oke, nah tadi siapa yang tentang responden sekaligus sudah terjawab ya? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, ada lagi. Wes, tak off-kan dulu. Wes, aku ngantuk. Maurice? Yang Prof.
Itu Prof, Pak Ben mau tanya tadi belum dipersilahkan. Oh iya, betul. Sorry. Iya, Pak Ben. Benyamin, ya, ada pertanyaan tadi. Hampir lupa. Terima kasih Maurice mengingatkan. Nanti kalau Benyamin mau bertanya terus nggak dikasih kesempatan, bisa nanti ya itu. Silakan Benyamin. Terima kasih Prof. Tadi Prof menjelaskan bahwa di dalam eksperimen itu kalau kita melakukan eksperimen, siswanya kalau sakit atau apa dia tidak hadir dengan 2 kali atau 3 kali itu nanti menyebabkan hasil eksperimennya. Jadi itu Prof sudah menjelaskan, saya sudah paham. Yang pertanyaan saya itu yang seperti ini Prof. Misalnya kita melakukan penelitian di sekolah di tahun pertama, misalnya kita melakukan eksperimennya sudah sampai 2 kali atau 3 kali, maka tiba-tiba keputusan dari sekolah bahwa ada penambahan siswa itu kita lanjutkan saja atau kita harus dikasih keluar, Prof? Penambahan siswa maksudnya? Iya, Prof. Iya, untuk administrasi pembelajaran jalan aja terus. Eksperimen jalan, tetapi anak yang baru itu tidak dimasukkan nanti dalam analisis. Karena dia tidak memiliki data yang lengkap, toh. Iya, Prof. Silakan. Jadi eksperimen tetap berjalan, jangan sampai eksperimen kita nanti ngacau sekolah. Tak boleh ada kebijakan baru di sekolah, gawat itu. Kita yang ditendang oleh kepala sekolah. Silakan. Tetapi dia ikut pembelajaran sebagaimana biasa. Nilai juga akan keluar untuk dia. Silakan. Tetapi dia tidak masuk di dalam subjek yang dianalisis. Nah, jika nanti setelah berakhir eksperimen, persyaratan tentang subjek ini tidak terpenuhi, gimana? Ya harus diulangi eksperimennya, tidak ada jalan lain loh ya. Jangan dipaksakan, harus diulangi. Eksperimennya 8 kali pertemuan. Kalau hanya 6 kali pertemuan, bisa terpenuhi. Jadi dikurangi pertemuannya. Itu ya tidak bisa, kan tesnya nanti kan sudah berjalan semua, tesnya itu di akhir. Untuk cakupan materi yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada jalan lain, kalau sudah berjalan tidak ada jalan lain lagi. Ya lanjutkan sampai selesai, tapi tidak bisa dianalisis. Harus diulangi lagi eksperimennya. Jangan sampai nanti karena terjadi kasus begitu, wah ini tidak bisa, kita tinggalkan sekolah itu, terbengkalai sekolah itu, dan Anda sudah buat kontrak untuk 8 kali pertemuan. Anda harus menyelesaikannya, tapi tidak bisa dipakai. Itu yang Benyamin tanyakan? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Saya sudah selalu mengatakan, cari pertanyaan yang aku tidak bisa menjawabnya. Kenapa Diko mencari pertanyaan selalu yang begitu? Ayo, Maurice sekarang tanyakan yang aku tidak bisa jawab. Oke, baik, Prof. Tapi kayak Prof Dagang bisa jawab deh, Prof. Pertanyaannya kayak mudah buat Prof. Kalau aku tidak bisa jawab, aku katakan tidak bisa, wes. Yo. Coba ya, Prof. Sama Prof dari yang pertanyaan pertama dari Bu Juni dan dilanjutkan dengan teman-teman berkaitan dengan subjek penelitian di eksperimen.
Begini Prof, contohnya kami dari awal sudah memilih salah satu mata kuliah gitu Prof, contoh. Nah di mata kuliah itu ternyata memang karena prodinya masih baru gitu Prof, hanya 2 kelas, kelas A dan kelas B contoh. Yang kelas A kita jadikan eksperimen, kita berikan treatment, yang kelas B kita kasih kontrol. Padahal desain penelitian kita faktorial 2x2, yang mana idealnya kan 4 kelas ya Prof, yang tadi sudah disebutkan di contoh. Tapi apabila Prof dalam 1 semester kan 16 pertemuan Prof. Contoh di sebelum UTS di 8 pertemuan kita taruh A kelas kontrol, B kelas eksperimen. Terus setelah UTS kita tuker Prof. Jadi subjek penelitiannya sama. Hanya mungkin yang satunya sudah merasakan eksperimen terus kita berikan kontrol setelah UTS, yang kelas satunya kita tuker dari eksperimen menjadi kontrol. Kayak gitu secara etis boleh nggak Prof? Kalau memaksakan di instansi sendiri gitu Prof, karena cuma 2 kelas. Boleh, itu namanya desainnya counterbalance. Bisa. Boleh ya Prof ya? Boleh, ada desainnya itu malah lebih bagus. Tetapi jangan lupa akan membutuhkan waktu lebih panjang. Betul. 1 semester penuh jadinya Ya, Prof. 1 semester penuh. Jadi 8 kali pertemuan, yang ini kelompok eksperimen, yang kelompok kontrol. Setengah semester kita ganti. Yang tadi yang kontrol, terus dijadikan kelompok eksperimen. Gitu tuh maksudnya. Iya. Bagus sekali itu. Mau? Ya, mau Prof. Karena kan secara perizinan tuh kan kalau kita mencari kampus atau mencari sekolah lagi kan perizinan lagi Prof. Belum tentu sevariabel kontrol yang kita pikirkan tuh bisa dikonsistenkan di tempat yang lain yang tadi Prof juga katakan. Kalau di instansi sendiri, di kelas sendiri kan kontrol sepenuhnya dari kita Prof. Paling juga ini mungkin di prodi atau di dekan. Seperti itu. Boleh, itu termasuk counterbalance design. Iya. Prof Dagang bisa jawab kan? Oh iya, lali. Gagal saya Prof. Aku bisa jawab, kok iya lali juga mengatakan tidak bisa jawab ya. Ditunggu PPT-nya yang counterbalance, Prof. Apa? PPT yang counterbalance ditunggu, Prof. Ditunggu karo sapa? Bu Ika itu, Prof. Yo, kok senengane nunggu barang-barang kaya ngono to. Ya wes tak bukakan ya. Mana yang desain ini? Oh, tidak saya. Oh, cari di bukunya Tuckman ya. Tidak saya buat di tayangan saya. Nah, di tayangan tentang desain penelitian di bagian kedua tidak muncul. Cari di buku Tuckman, Conducting, kalau nggak salah judulnya Conducting Educational Research.
Bukan. Behavioral. Oh iya betul. Conducting educational research, behavioral approach, kalau nggak salah. Itu judulnya. Tuckman ya. Ada di situ desain counterbalance. Nah itu bagus itu. Sekaligus akan menjadi kontrol terhadap desain yang pertama. Jadi yang pertama mengontrol yang kedua, itu sebenarnya dua desain ya. Tapi bagus itu dilaksanakan. Hanya jarang orang melakukan itu karena otomatis itu akan risetnya 2 kali dan memakan waktu panjang. Nah, biasanya kan dalam riset pendidikan itu kalau punya treatment 8 kali sudah cukup. Nah, dengan counterbalance berarti kan 2 kali. Jadi 1 semester tuh utuh risetnya. Itu baru risetnya saja itu 1 semester. Persiapan semester sebelumnya. Nanti analisis setelah semester itu kan. Kapan nanti Anda lulusnya itu? Tapi bagus juga ya. Silakan kalau mau ya. Silakan. Oke. Ada yang lain lagi? Prof, nambahin dikit, Prof. Ya. Kalau di beberapa pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah pertanyaannya Bu Nurusania, kemarin kita bahas untuk bisa diterima eksperimen kan 8 pertemuan, Prof. Sekiranya kalau misalnya dipotong jadi 4 pertemuan tuh secara desain penelitiannya bisa diterima nggak, Prof, secara etis? Atau mungkin ada desain preliminary research gitu ya, Prof? Berarti belum true eksperimen. Iya, kalau preliminary ya berarti kan belum toh isi penelitian awal. Masa penelitian awal terus jadi disertasi? Ya tetap perlu ada ya bisa juga disebut dengan pilot study gitu loh, untuk pilot study. Oh iya. Untuk melihat kemungkinan kelayakan dari riset kita itu. Bagus. Saya dulu begitu, ada pilot study dulu 1 semester. Baru riset yang sesungguhnya 1 semester. Setelah itu, ternyata saya diberikan kesempatan untuk mengikuti program sandwich. Pergi lagi saya 6 bulan untuk ikut sandwich di Albany. Nah, saya kembali. Saya ada menemukan hal-hal yang baru lagi. Saya ulangi lagi riset saya. Jadi, berapa semester berarti saya nggak riset itu? 3 semester. Diulangi lagi. Nah, setelah diulangi, temuannya konsisten. Tidak ada perubahan apa-apa. Nah, karena saya suka aja melakukan itu. Karena sebenarnya riset saya sudah selesai, terus ada program sandwich. Penulisan disertasi juga sudah dimulai. Nah, begitu selama saya 6 bulan di situ kan sebenarnya disertasi saya sudah jadi. Terus saya kembali, riset saya ulangi lagi. Ya, karena zaman itu beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan harus cepat-cepat ya. Nah, karena ada seperti itu, saya punya pengalaman yang banyak di dalam riset. Saya menyukainya dan bersama dengan dosen-dosen pembimbing yang sangat intensif membimbing. Jadi, saya menyukai meskipun saya harus mengulangi riset itu. Karena keinginan saya aja. Jadi karena keinginan saya bukan pembimbing kan sudah silakan ujian, tapi saya tidak puas. Ya silakan ya. Tapi kalau sekarang mahasiswa disuruh begitu, ada yang mau nggak ya?
Oh, kalau bisa lulus hari ini, kok. Saya hanya ingin menggodok diri supaya betul-betul matang di dalam riset gitu ya. Oke. Wes, ono maneh? Nah, iya, kalau tidak ada, saya bertanya. Apa dikira saya mau melarikan diri? Kalau saya tahu Diko senang kalau saya melarikan diri, malah saya tidak mau melarikan diri. Ayo, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, saya yang bertanya. Kenapa? Saya sudah bertanya. Anda stop dulu kalau gitu. Kenapa jika terjadi mortality, berkurangnya subjek ketika eksperimen sedang berlangsung, namanya mortality, dapat mengancam kesahihan internal temuan penelitian? Tak ada yang bisa jawab. Bu, saudara yang bertanya begitu supaya saya tidak bisa menjawab gitu. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa mortality atau berkurangnya subjek penelitian ketika eksperimen sedang berjalan dapat mengancam kesahihan internal temuan penelitian? Izin Prof mencoba Prof ya. Ya. Ini berkaitan dengan mungkin ini mortality eksperimen itu kan bagian dari validity internal. Jadi jika berkurangnya subjek dalam eksperimen kita itu akan dikhawatirkan akan mempengaruhi itu jumlah analisis pada sel desain penelitian kita. Jadi untuk mengatasi itu ya kita bisa menambah jumlah subjek dalam penelitian seperti yang Prof sarankan tadi itu. Jadi lebih ke kekhawatiran dalam analisis dari masing-masing sel itu, Prof. Tidak tepat jawabannya. Kalau berkaitan dengan analisis, itu yang penting cukup. Meski berapapun mortality, jadi berkurangnya subjek, terjadi, kalau cukup, ya tetap juga bisa dianalisis, tidak akan mempengaruhi kesahihan internal. Kalau itu yang dijadikan argumen. Nah, ini berkaitan dengan kesahihan internal temuan. Kesahihan internal itu maksudnya apa, toh? Izin jawab Bapak. Ya. Validitas internal itu
menurut saya berkaitan dengan apakah treatment yang kita lakukan itu betul-betul menyebabkan hasil yang dapat diobservasi. Kira-kira mungkin seperti itu. Hasil yang dapat diobservasi itu berkaitan dengan pengukuran. Ya, pertanyaanku membuat Diko terdiam. Pernah mendengar tentang regresi statistik? Iya, Prof. Regresi statistik. Kalau punya pertanyaan yang sama saya ajukan. Kenapa fenomena regresi statistik dapat mengancam kesahihan internal temuan penelitian? Untuk hal yang sama, ada di antara Dikau nanti saatnya mungkin akan mengembangkan desain yang melibatkan pre-test and post-test with control group. Jadi ada pre-test, ada juga post-test. Nah, pertanyaannya, perlu kehati-hatian. Sebab dengan menggunakan desain pre-test and post-test with control group, bisa mengancam kesahihan internal. Mengapa demikian? Izin Prof, mungkin karena nanti ada dari hasil pretest maupun post-test mungkin ada nilai-nilai yang ekstrim tinggi maupun ekstrim rendah yang sebenarnya kan ada kriteria yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Yang saya rasa itu akan mempengaruhi proses dari eksperimen atau penelitian, yang itu akhirnya mengakibatkan perubahan pada variabel yang terikat. Mungkin seperti itu, Prof. Izin. Itu untuk menjawab yang mana? Pretest atau menjawab regresi statistik atau untuk mortality? Regresi. Regresi. Berapa orang di antara saudara yang memiliki pemahaman dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Siwi? Maksudnya mengerti maksudnya apa yang diceritakan, apa yang dijawab oleh Ibu Siwi. Punya pengetahuan tentang itu. Bisa diulangi lagi, Ibu Siwi? Mohon maaf, Prof. Ini karena saya sekaligus di luar menuju ke kantor. Jadi mungkin suaranya nggak begitu jelas. Akan saya ulangi. Bukan tidak jelas, jelas. Oh, maksudnya siap. Diulangi supaya teman-teman memberikan perhatian. Nanti akan saya tanya, ngerti maksudnya? Anda punya pemahaman tentang apa yang diucapkan oleh Bu Siwi? Gitu loh. Ayo, bisa siap, Prof. Jadi mungkin pada saat pretest maupun post-test, kalau dari pengalaman waktu saya dulu tesis, itu akan ada atau menghasilkan nilai-nilai ekstrim tinggi ataupun nilai ekstrim rendah. Dari hasil tersebut itu akan mempengaruhi maksud saya variabel yang sudah kita tentukan dalam prosedur atau proses eksperimen. Izin. Oke.
itu kan bisa dijelaskan lebih panjang lagi toh. Itu satu chapter sebuah buku. Nah, Siap, Prof. jadi yang lain mengerti maksudnya, itu ungkapan yang sangat singkat. Yang lain punya pemahaman tentang itu? Apa yang dimaksud? Yohanes bagaimana? Kalau regresi, ya mungkin itu ya untuk nilai yang ekstrim-ekstrim itu bisa ditanggulangi dengan di awalnya kita mengambil sampel itu yang setara gitu. Karena kalau menurut saya kalau tidak setara, nanti ada perbedaan yang mencolok gitu. Dari setelah di treatment segala macam pasti ada perbedaan yang mencolok. Kalau tidak ada apa ya? Kalau saya pernah baca itu namanya pematangan. Jadi tidak setara. Gitu. Nah, kalau kematangan lain lagi, soal maturity lain lagi nanti. Maturity juga bisa mengancam kesahihan internal. Iya, betul. Kenapa? Itu persoalan lain lagi. Soal selection juga ya, kalau kita keliru dalam menetapkan mana menjadi kelompok eksperimen, mana menjadi kelompok kontrol, atau keliru menetapkan setiap individu yang ada yang menjadi subjek penelitian. Kalau kita adalah serampangan ya, tanpa mengikuti prosedur menetapkan ini saja yang kelompok kontrol, begitu saja ini kelompok eksperimen. Nah, itu juga bisa mengancam kesahihan validitas internal ya. Temuan penelitian. Mengapa? Oke. Nah, jika saudara tak sanggup menjawab itu sekarang, itu akan menjadi kuliah kita minggu depan. Jadi minggu depan kita bicara tentang kesahihan penelitian. Internal. Baik kesahihan internal maupun kesahihan eksternal. Siap, Prof. Boleh saya izin menambah pertanyaan, Prof? Pertanyaan yang gampang apa yang sulit? Kalau untuk Prof. Degeng saya rasa gampang semua. Kalau gampang, sudah gampang. Kan sudah bisa jawab kalau sudah gampang. Untuk Pak Degeng, kalau saya belum bisa jawab. Silakan. Ya, nah kalau misalnya dari hasil penelitian itu ada subjek penelitian yang tidak terkontrol, jadi tidak sesuai yang seperti tadi. Itu nanti dimasukkan atau tidak, atau bagaimana? Ataukah ada treatment atau perlakuan khusus? Ya, tidak boleh ada perlakuan-perlakuan apapun lain yang ditambahkan kepada treatment. Kecuali memang eksperimennya begitu. Biasanya kan tidak, toh. Berarti nanti eksperimennya lain lagi itu. Nah, selesaikan satu desain eksperimen dengan kalau memang ada kekacauan, katakanlah seperti tadi terjadi mortality ya, karena keterlambatan, karena sakit, karena apa dari subjek itu, yang bisa kita kerjakan adalah melepaskan subjek-subjek yang seperti itu dari analisis. Berarti dari awalnya udah ketika mereka udah nggak datang, Prof, itu kita ambil nilai-nilai yang sebelumnya ya, Prof, keluarkan dari itu ya, Prof. Ya, eksperimen tetap berjalan, jangan sampai anak-anak yang katakanlah siapapun subjek itu terus dikeluarkan dari riset kita. Itu mengganggu pembelajaran karena mereka kan harus belajar. Kan ada orang terlambat itu. Dan untuk keperluan pembelajaran tidak ada masalah.
menjadi masalah kalau ketika eksperimen. Iya, Prof. Berarti itu menjawab yang mortalitas tadi, Prof. Ya, tetapi lihat dulu, kenapa itu mengancam kesehatan internal? Kan itu belum terjawab. Terima kasih atas Terjadinya tunjuknya, mortality Prof. mengancam. Kenapa? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, oke, saya kasih dulu jawaban untuk satu ini ya. Kenapa? Nah, kenapa mortality itu potensinya untuk mengancam kesehatan internal itu luar biasa. Nah, yang mengalami yang hilang, yang terlambat, yang sakit, yang macam-macam, sehingga itu kan nanti menyebabkan mortality atau berkurangnya subjek itu. Biasanya orang-orang yang hebat atau orang-orang yang tidak hebat. Anak-anak yang terlambat itu anak-anak yang bagaimana biasanya? Yang kurang hebat paling mungkin. Yang kurang hebat ya. Sopan sekali bahasanya, yang kurang hebat. Ya, yang bermasalah, yang punya masalah biasanya itu masalah terlambat sarapan sehingga terlambat, kan gitu tuh. Masalah karena perjalanan jauh, karena rumah jauh. Nah, biasanya anak-anak yang banyak masalah di dalam kegiatan belajar mengajar itu biasanya prestasinya bagus apa jelek? Kita bicara kecenderungan ini ya, tidak selalu begitu, tapi kecenderungannya kurang. Ya wes jelek-jelek lah kan gitu tuh ya. Sekarang bisa dibayangkan jika dalam sebuah himpunan yang jelek-jelek itu berkurang, maka himpunan itu tambah baik apa tambah jelek apa tetap? Tambah baik. Tambah baik kan gitu toh. Itu kan otomatis toh. Jadi yang jelek dibuang. Ketika yang baik-baik, maka himpunan itu menjadi himpunan baik. Artinya otomatis menjadi baik bukan karena treatment, tetapi karena berkurangnya yang jelek. Kan gitu. Jadi bukan karena treatment himpunan itu menjadi baik, tetapi karena yang jelek-jelek. Nah, yang nilainya di bawah rata-rata biasanya tuh ya, kan begitu tuh ya. Biasanya yang anak-anak yang terlambat, yang sakit, yang macam-macam yang ada masalah-masalah di kelas itu, biasanya dia kan yang pencapaiannya itu kurang. Nah, sekarang karena anak-anak yang begitu dalam eksperimen dibuang, dikurangi, tidak diikutkan dalam analisis, maka otomatis nilai rata-rata kelompok itu akan naik. Itu otomatis. Sehingga seolah-olah itu karena treatment. Padahal bukan. Karena berkurangnya subjek yang jelek-jelek. Sehingga nanti kalau dianalisis, treatment ini lebih unggul. Oh, padahal bukan karena treatmentnya, karena yang jelek-jelek dibuang. Nah, itu loh. Cara memberikan penjelasan kenapa mortality itu mengancam kesehatan internal. Jadi kalau saudara katakanlah nanti dalam mengadakan penelitian, terus ternyata tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Wah, pusinglah kepala ini. Aku bagaimana ya kalau tidak ada perbedaan, berarti sesungguhnya apa yang terjadi? Kan banyak penjelasan itu. Nah, terus saya sortir aja datanya. Yang jelek-jelek saya buang. Nah, kalau begitu
rusaklah riset itu. Sehingga nanti hasilnya apa? Temuannya gimana? Ya, kelompok eksperimen lebih unggul. Kenapa? Karena yang jelek-jelek saya buang. Anda buang 3-4 orang saja yang jelek-jelek. Nah, sedangkan di kelompok kontrol, yang baik-baik yang Anda buang. Otomatis sudah. Yang baik-baik itu kan mengangkat nilai rata-rata, yang jelek-jelek menurunkan nilai rata-rata. Yang jelek-jelek dibuang, di kelompok kontrol, yang baik-baik yang dibuang. Wah, kelihatan sudah bahwa treatment lebih unggul. Wah, luar biasa, bersorak. Tetapi ya itu tidak boleh terjadi. Jangan melakukan hal yang begitu. Karena kita akan memberikan temuan penelitian yang menyesatkan orang lain. Itu masuk ke aliran sesat. Ya, karena ada tuh ilmuwan dengan aliran sesat itu. Muhammad Yazid, Diko punya potensi begitu apa enggak? Itu kalau saya mendingan melaporkan apa adanya, Prof. Kalau itu kan sengaja dibuat bagus itu, Prof, untuk ya supaya aman disertasinya. Simpulannya kalau begitu kan aman tuh. Padahal sebelumnya antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol tak berbeda. Itu pasti akan ada pertanyaan yang luar biasa, dicacah luar biasa itu. Gimana? Kalau memang hanya begitu datanya sama aja, lah terus untuk apa ini? Nah, kan begitu tuh ya. Antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Divaksin, tidak divaksin, sama aja. Kena juga COVID-19. Nah, terus buat apa vaksin? Izin Prof itu berarti termasuk yang mempengaruhi validitas juga, Prof ya? Seleksi kelompok. Iya toh, kan itu validitas internal ya. Nah, kalau validitas internalnya terganggu, terancam, hati-hati juga dengan validitas eksternal. Apakah temuan itu bisa digeneralisasi pada populasi yang lebih luas? Terjadi hal yang seperti itu. Nah, biasanya peneliti-peneliti yang mahasiswa itu suka bermain-main di situ. Pembimbingnya pura-pura juga tidak tahu. Tapi itu dikerjakan oleh mahasiswa. Pura-pura lo nggak tahu pembimbingnya itu. Padahal tahu. Karena ada logika dalam melihat data itu. Nah, karena itu berhati-hati. Ya, nanti kalau ketemu dengan pembimbing atau penguji yang sangat strict hal-hal yang seperti itu, wah bisa berhenti, saudara. Nggak jadi dah ujian. Masuk dalam kotak. Kotaknya sempit lagi, nggak bisa bergerak kemana-mana. Hati-hati ya. Supaya jangan melakukan itu. Apa adanya. Nah, jika ternyata memang setelah apa adanya, memang tidak ada perbedaan. Jika saudara melakukan hal seperti itu, jadi punya apa adanya, ada perbedaan, tidak ada perbedaan, yang penting bisa memberikan penjelasan. Itu lebih indah daripada nanti menemukan bahwa treatment yang Anda berikan lebih bagus, tetapi ternyata tidak berbasis data. Nah, karena dikau calon ilmuwan, jangan jadi ilmuwan apa tadi Muhammad Yazid?
ilmuwan penyesat. Karena temuan penelitian kan nanti dipublikasi. Ternyata tidak berbasis data. Nggak bisa membangun macam-macam dalam keilmuan itu. Oke, nah minggu depan ingatkan saya, kita akan membahas itu ya, tentang kesayangan internal lebih dalam lagi. Oke, begitu hari ini. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Gimana? Terus? Sudah off? Ya, Prof. Ya, Dikau silakan. Mau lanjut silakan. Saya akan leave dulu ya. Supaya Dikau punya kebebasan. Masa begitu saya leave semua juga ikut ngambil posisi leave. Ya lanjut, diskusikan lagi. Apa maknanya tadi ya? Apa begini, gitulah. Itu kalau saya zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kan sudah lain. Sekarang sudah zaman GoFood, Gojek. GoFood-nya sudah nunggu, Gojeknya sudah nunggu. Oke, selamat siang. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Prof. Terima kasih. Yang Prof.